in the long run, dalam jangka waktu panjang, maka saham itu akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami naik. Pak Alex, kau kan bilang selalu jangka panjang, jangka panjang, jangka panjang. Nah, definisi jangka panjang orang-orang itu kan beda-beda. Jangka panjang itu berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 30 tahun? Pertanyaan saya adalah begini. Di tengah perubahan yang sedemikian cepatnya, ya, kita tuh kadang-kadang kagak tahu tahun ini perusahaannya bagus. Ini nanti ada pertanyaan juga ya masalah bagaimana memilih saham ya. Tahun ini bagus, tahun lalu bagus, 10 tahun lalu bagus. Tahun depan mungkin bagus, 2 tahun mungkin bagus, 5 tahun ke depan mungkin bagus. But who knows what's gonna happen in the 10 years, 15 years, 20 years. Kemudian ada lagi yang namanya disruption. Perusahaan yang tadinya oke-oke aja bagus, all of a sudden datanglah air bah seperti ini, and then it's gone. Definisi long term jadi bagaimana kok? Kalau Warren Buffett, kita menyitir Warren Buffett, dia bilang begini, my favorite time to hold a stock is forever. Kalau beli stok, is forever. Is forever. Yeah, so jadi nggak ada dijual tuh kayak tadi Pak Asti so, tuh? Nggak ada kayak Pak Asti yang dijual. Jadi my favorite time to hold a stock is forever. Itu kata Warren Buffett. Jadi tadi kesalahan investors, banyak investor itu adalah horizonnya jangka pendek. Dia mau beli pagi jual sore, ya atau beli pagi jual besok, untung gitu kan. Tetapi dia akan terjebak dengan grafiknya naik turun dan tidak ada satu orang pun yang secara konsisten bisa meramal beat the market. Yes, jadi kapan beli, kapan jual. Sebenarnya teorinya paling gampang kan, belinya buy low and sell high, gitu kan. Cuma itu teorinya. Or buy sell and buy high, sell higher. Gitu kan. Tapi itu aja orang sulit kan, so nggak ada yang bisa sebenarnya untuk bisa mengetahui, mempredik kapan masuk ke market atau kapan masuk, kapan jual. Itu seperti Jack Bogle bilang bahwa dia bilang bahwa it is good to know when to get in the market and to get out from the market. It is good to know. But dia bilang tuh, but in 65 years, dalam 65 tahun pengalaman dia, dia tidak pernah ketemu satu orang pun yang bisa melakukan hal itu. Dan tidak pernah ketemu satu orang pun yang kenal sama orang yang bisa melakukan hal itu. Jadi almost impossible. Jadi mungkin orang itu nggak ada. Oh, nggak ada? Iya, do not exist. Ya kan? Very difficult untuk melakukan beli buy low, sell high consistently. Consistently atau buy high, sell higher secara consistently. Jadi as investors menurut saya, tetapi hampir pasti in the long run dia naik. Jadi hampir pasti in the long run dia naik. Makanya Warren Buffett bilang my favorite time to hold the stock is forever. Nah, ini kita ada satu pertanyaan nih, Pak Alex nih, kok. Saham itu dari Pak Tommy Sujana, Phenom Management Group. Saham itu kata orang lebih parah dari gambling. Bener. Karena uang kita hilang, tahu-tahu hilang kemana gitu kan. Apakah itu artinya skill and knowledge tidak berpengaruh pada saham? Lantas apa dong tolak ukur untuk decision beli saham dan jual saham? Dan kalau mau beli saham, apa yang dibeli? Ini pertanyaan $1 million Pak Tommy ya. So, jadi kalau nanti untung, saya ingat-ingat ya Pak ya, ada tipsnya hari ini. Dan ada satu tadi pertanyaan dari Ibu May. Ibu May mungkin bisa saya bacakan sekalian, ada di sini? Oh, belum. Saya ada di sini. Ibu May ini mirip-mirip. Jadi sebenarnya yang ditanyakan adalah bagaimana Ibu Megawati Sujana, pertanyaan saya, bagaimana saya bisa mengetahui apakah suatu saham memiliki fundamental yang bagus?
Dan dari mana kita tahu bahwa suatu saham harganya rendah dan direkomend untuk beli? Apalagi masa pandemi ini Pak, harga saham fluctuating, nggak ada yang bisa memprediksi ke depannya. Ini kayaknya pertanyaan yang sama, mungkin bisa dijawab dengan explanation yang sama. Saya coba respon pertanyaannya Pak Tommy sama Ibu Mi. Ya. Tapi sebelum itu boleh saya kembali mengenai jangka panjang tadi, in the long run. Dan kenapa pasar saham? Saya kasih contoh nyata, kasus nyata. Ya. Salah satu investment property saya yang which is considered the best, ya, itu adalah pembelian tanah di Bumbak, ya, yang sekarang jadi rumah tempat tinggal kita. Saya itu waktu saya beli 30 juta per are, ya, tahun 99. Fast forward sekarang kurang lebih berapa? 20 tahun, 21 tahun. Ya, sekarang mungkin harganya 900 juta. Ya, nggak tahu kalau harga Covid mungkin terdiskon 30%. Ya. But oke lah, harganya mencapai 900 juta. Jadi dari 30 juta menjadi 900 juta. Dalam jangka waktu 20 tahun. Ya, 20 tahun, 21 That tahun. is astronomically. Ya, wow, 30 kali lipat ya kan. So, it consider my best investment in property. Oke? 30 kali. Ya, 30 kali kan. Pada bawa kalkulator kan, bisa ngitung kan, 900 juta, sekarang 900 juta. Jadi so 30 kali. 30 kali. Ya, saya punya 6 are setengah di sana. Ya, jadi itu considered one of my best investment in property. Time frame yang sama, waktu yang sama BCA itu IPO. 20 tahun yang lalu tuh? Ya, kurang lebih tahunnya sama, tahun 2000-an lah. Ya. BCA IPO itu waktu IPO 1.400. Iya. Bawa kalkulator ya? Iya. Oke, 1.400. Ya. Sekarang fast forward sekarang. 28.000. Bukan 28.000. BCA udah stock split 3 kali. Oh yes. Oke, jadi 1 jadi 2. Jadi 2 jadi 4. Iya. 4 jadi 8. Iya. Jadi satu saham sekarang jadi 8. Yes. Harganya sekarang 28.800. Yes. Ya kan? Coba jadi berapa? Kali 4 toh. Jadi kali 8. Kali 8. Coba. 28.000 kali 8 berapa coba? Ini kan banker aja kagak bisa ngitung ini, mesti pakai kalkulator. Berapa? 224.000. Jadi investment 1.400 di tahun 2000 ketika BCA pertama kali IPO sekarang menjadi 224.000. 224.000. Itu berapa kali? Dibagi 1.400. 160 kali. 160 kali. Oke. Jadi yang tadi di Bumbak nggak bagus-bagus amat deh ya. Sih, kalau compare begitu, dilihat yang di Bumbak, ya kan? Padahal kayaknya udah keren banget ya. You are not so clever anymore, right? Ya kan? Ini one of the best performance di indeks di stock exchange ya. One of the best lah ya. Saya kasih satu contoh lagi karena IPO-nya berbarengan. Jadi time frame-nya sekitar 20 tahunan. Itu saham BRI. BRI ketika dia IPO harganya 800. Yeah. Oke. Dia 2 kali stock split. 1 jadi 2, 1 jadi 5. Jadi satu saham BRI menjadi 7. 10. 2 kali 5 ya, 1 jadi 5, 1 jadi 2, 1 jadi 5. Jadi 10 kan? 10. Harganya sekarang 3.500. Yeah. Jadi berapa? 35.000. 35.000. 35.000 awalnya 800 perak. Berapa kali? 35.000 dibagi 800. 43 kali. Ya, still lebih bagus daripada tanah Bumbak saja. Tanah Bumbak saja. So, dua model ini saya mau kasih tahu bahwa jangan pandang enteng itu pasar saham. Yeah. Karena kebanyakan orang pandang enteng, semuanya konsentrasinya di properti, ya kan? So, performance di saham itu bisa jauh lebih besar daripada di properti. Tapi kan karena gini loh, kok. Yang namanya saham itu tidak semua orang nyaman dengan saham. Di luar negeri mungkin saham itu sesuatu yang common ya. Di Indonesia kayaknya orang malah dengernya kalau saham gorengan, saham yang ada financial engineering dan lain sebagainya. Memilih saham yang benar, nah itu yang orang takut. Itu tadi makanya belinya di 800, pegang nggak dijual-jual selama 20 tahun, harganya sekarang sudah 35.000. Belinya 1.200, jangan dijual-jual selama 20 tahun. Sekarang berapa harganya tadi? 224.000. Iya, tapi kan permasalahannya dengan banyak orang ini memilihnya yang mana? Saya kasih tahu sekarang. Oh, Oke. Nah,
Ini kalau untung boleh dipegang sendiri, kalau rugi jangan come back to us gitu kan? Saya kasih tahu cerita mengenai saham BCA tadi ya. This is my own experience. Saya itu beli saham BCA ketika IPO 1.400. Ini kayaknya penyesalan nih kayaknya kalau udah begini ceritanya nih. Saya itu beli ya kan, ekuivalen harganya 100 juta kalau nggak salah. Ya. So bayangin kalau waktu itu 100 juta saya nggak jual-jual, sekarang jadi... Oh ceritanya dijual itu? Jadi seharga 100 juta dengan 1.400 saya beli ketika di IPO. Ya. Harusnya jadi... Kalau saya nggak jual, sekarang harganya berapa? 16 miliar? Iya. Yes, ya kan? Betul? Yes. Coba hitung lagi tadi. 16 miliar. Berapa tadi kita 100 juta kan? Dikaliin 167 ya. Oke, dikaliin 167. 167 kali toh? Iya. Ya. Iya, 16,7 M. 16 miliar. Ya, oke. You know what happened? Ketika saya beli Di IPO 1.400, nggak naik-naik dia. Dia nggak naik-naik. saya tungguin Nggak naik-naik, ya kan? 6 bulan nggak naik-naik. turun malah harganya 1.200. And I sell di 1.200. Rugi malah. Rugi malah. Ya. Jadi ini cerita akan menggambarkan ke sebagian besar orang seperti ini kejadiannya. Ini the best mistake. Ya. Salah satu. Saya beli 1.400, saya jual di 1.200 karena saya tungguin 6 bulan Nggak nggak naik-naik. naik-naik karena horizonnya jangka Iya. pendek. And then saya dapat kesempatan ini sekali lagi. tahun 2008. Harga saham BCA Itu turun dari 9.000 menjadi 3.000. di 2008. 2008. Ya. Nah, 2008 ada crash, Iya. turun di 3.000. Oke. Ya kan? Oh, last crash dong. Yes, saya Beli beli di 3.000. Oke. Ya kan? Saya jual di 8.000. Udah untung kan? Untung. Iya. Saya beli lagi 13.000. Rugi lagi. Jualnya, lebih mahal. Jualnya high, belinya Belinya higher. lebih higher. Saya Saya beli lagi 13.000. ya. Naik ke 18.000, Saya jual di 18.000. saya beli. Lagi 23.000. Oke. So, this is People, ini caranya orang main biasanya. Ya. Ya kan? Itu semua kalah terus. Itu semua yang ada kalah. Jadi instead of buying higher and selling it, this is what you do. You buying higher, you sell higher, and then you buy higher again. That's not the good way to make money. Oke. Right? Jadi yang ada rugi ya. Jadi kebanyakan orang itu bermain saham model saya seperti tadi. Oke. Ya. So, sekarang saya caranya I buy and never sell. Oke.